Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Materi ini ada di kelas 7 SMP. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian himpunan, yang kedua menentukan anggota himpunan, ketiga menyatakan sebuah himpunan, keempat menentukan himpunan bagian, dan kelima yaitu menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, di sini sebelum ke materi yang lainnya, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari himpunan. Nah, bisa kita lihat himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, jadi himpunan itu yaitu kumpulan-kumpulan objek yang harus terdefinisi dengan jelas. Jika terdefinisinya tidak jelas atau masih abstrak, itu tidak bisa dikatakan himpunan. Nah, seperti contoh di sini, manakah yang termasuk dengan himpunan? Yang pertama, ada kumpulan anak-anak di kelas yang mendapatkan nilai matematika 100. Dan di sini jelas ya, contoh A itu merupakan sebuah himpunan karena terdefinisi dengan jelas, yaitu kumpulan anak-anak. Keterangannya di sini ada anak-anak, terus di kelas dan mendapat nilai matematika 100. Jadi spesifik gitu. Kedua, ada kumpulan anak-anak pintar. Nah, di sini belum termasuk dari contoh himpunan karena di sini belum jelas definisinya. Karena kumpulan anak-anak pintar bisa jadi entah itu pintar dalam hobi atau enggak pintar dalam pelajaran atau pintar dalam olahraga, di sini tidak terdefinisi dengan jelas. Kedua, kumpulan hewan berkaki dua. Nah, di sini jelas ya terdefinisi. Hewan berkaki dua ada bebek, ada ayam dan sebagainya. Kedua, kumpulan hewan besar. Nah, di sini bukan contoh dari himpunan karena hewan besar di sini belum jelas apa maksudnya. Itu hewan besar badannya kah atau apa, itu belum terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, di sini himpunan disimbolkan dengan huruf besar dan menggunakan kurung kurawal. Contoh, manakah yang termasuk dengan himpunan? Nah, di sini yang A itu himpunan A itu sama dengan himpunan bilangan asli. Dan di sini maka anggota himpunannya yaitu A sama dengan kurung kurawal, itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya ada C, himpunan C itu sama dengan bilangan cacah. Nah, maka anggotanya dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, baik, di sini himpunan disimbolkan dengan huruf besar dan menggunakan kurung kurawal. Jadi penggunaan kurung kurawal ini dikhususkan untuk menyimbolkan suatu himpunan. Nah, jadi kalau kurung biasa itu tidak bisa dan hurufnya itu harus huruf kapital ya, huruf besar. Terus di sini ada simbol untuk himpunan. Nah, di sini ada yang hurufnya seperti huruf E, itu dilambangkan dengan disebut juga anggota himpunan atau dibaca bisa elemen. Nah, dan seperti E lagi tapi dicoret, itu dibaca bukan anggota himpunan atau bukan elemen dari himpunan. Contoh, nah, A, himpunan A sama dengan himpunan bilangan ganjil. Nah, di sini 5 itu elemen A atau 5 anggota himpunan A. Nah, dan 6 di sini bukan elemen dari himpunan A karena 6 sendiri yaitu bilangan genap. Jadi tidak termasuk dari himpunan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya banyak anggota himpunan itu dilambangkan dengan N dalam kurung titik-titik. Nah, titik-titik di sini itu bisa diisi dengan himpunannya pakai huruf besar. Nah, contoh, tentukan banyak anggota dari himpunan berikut. Nah, yang pertama, himpunan B itu sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, jawab di sini bilangan cacah kurang dari 5 yaitu B sama dengan kurung kurawal dulu. Nah, kita isi dari 0 karena bilangan cacah dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3,
4. Nah, maka di sini banyak anggota himpunannya sendiri, yaitu N dalam kurung B. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita lihat anggota himpunan B tersebut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 5 anggota, maka banyak anggota dari himpunan B itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya A itu sama dengan bilangan bulat positif kurang dari 7. Kita lihat bilangan bulat positif kurang dari 7. Jadi di sini himpunan A sama dengan kurung kurawal. Kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa 7 tidak dikasih masuk? Karena di sini ada keterangannya bilangan bulat positif kurang dari 7. Nah, di sini maka banyak anggotanya. Itu kita lihat, hitung dari 1 sampai 6 itu ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini banyak anggota dari himpunan A atau bilangan bulat positif kurang dari 7, yaitu berjumlah 6 anggota. Selanjutnya di sini ada menyatakan himpunan. Yang pertama ada menyatakan himpunan dengan mendaftar. Nah, di sini misal A, himpunan A itu sama dengan nama bulan yang dimulai dengan huruf C. Nah, kita lihat dulu pada bulan-bulan di kalender yang berawal dari huruf J itu apa aja. Di sini himpunan A itu sama dengan Januari, Juni, dan Juli. Nah, di sini kita daftarkan bulan-bulan yang dimulai dengan huruf J. Dan di sini contoh lainnya, mendaftar itu B adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 15. Nah, kita harus ingat dulu bilangan prima, yaitu bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, dimulai dari angka 2 ya. Di sini bilangan prima antara 5 dan 15 yaitu 7, 11, dan 13. Nah, selanjutnya, di sini ada lambang baru ya, yaitu himpunan C itu sama dengan X. Nah, yang garis ini itu dibacanya di mana? Jadi himpunan C sama dengan X di mana X lebih dari 7 dan X anggota himpunan bilangan ganjil. Nah, apa aja anggota himpunannya? Kita lihat, himpunan C itu sama dengan himpunan C sama dengan 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Kenapa dimulai dari 9? Karena di sini keterangannya X lebih dari 7. Nah, dan X-nya itu bilangan ganjil, maka angka 7-nya kita tidak diisi karena lebih dari 7 ya. Jadi dimulai dari angka 9. Nah, selanjutnya himpunan D sama dengan X di mana X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 10, dan X adalah anggota bilangan asli. Jadi di sini anggotanya yaitu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kenapa 10-nya dikasih masuk? Karena di sini ada keterangannya kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan, angkanya dikasih masuk. Tapi kalau kurang dari saja, itu tidak dikasih masuk. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan itu dengan kata-kata. Nah, misalkan di sini A, yaitu himpunannya itu kuda, kambing, kelinci. Nah, himpunan A sendiri itu bisa kita nyatakan dengan hewan berkaki 4, atau tidak kita bisa bilang himpunan dari hewan pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan hewan berkaki 4, hewan pemakan tumbuhan, terus hewan berkaki 4 dan tidak buas bisa jadi. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan B itu sama dengan 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita nyatakan dengan B itu sama dengan bilangan genap yang lebih dari 2. Nah, karena dimulai dari 4, ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bisa kita lanjutkan. Di sini ada 12, ada 14, ada 16, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada C itu titik-titik 3, 4, 5. Nah, ini C itu sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 6. Nah, di sini bisa kita isi lagi karena bilangan bulat itu berarti
bilangan negatif itu masih termasuk ya. Jadi di sini ada 3, ada 2, 1, 0, negatif 1 dan seterusnya. Di sini selanjutnya kita bisa menyatakan himpunan dengan notasi. Nah, di sini ada misal himpunan A itu sama dengan X, di mana X, nah di sini di X sini itu harus ada batasnya. Kayak tadi, kayak X kurang dari 7 atau enggak X kurang dari 1 dengan 10. Nah, dan X anggota apa? Di sini harus ada keterangannya biar lebih jelas, karena himpunan itu sendiri itu adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, contoh di sini ada himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita bisa nyatakan dengan X, di mana X lebih dari sama dengan 3 dan X itu anggota atau elemen himpunan dari bilangan asli. Terus bisa kita nyatakan juga dengan A sama dengan X, di mana X itu lebih dari 2 dan X anggota atau elemen himpunan bilangan asli. Jadi teman-teman bebas ya mau pakai yang pertama atau yang kedua, itu sama saja. Selanjutnya ada B itu sama dengan titik-titik 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita bisa nyatakan dengan himpunan B itu sama dengan X, di mana ingat ya, garisnya itu dibacanya di mana X kurang dari 7 dan X itu anggota atau elemen himpunan bilangan bulat. Atau teman-teman bisa menyatakannya dengan himpunan B itu sama dengan X, di mana X kurang dari sama dengan 6 dan X anggota bilangan bulat. Mengerti ya? Sangat gampang bukan penjelasan himpunan. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan bagian. Nah, simbolnya itu seperti huruf C tapi agak gepeng sedikit ya. Nah, ini dibacanya subset. Nah, seperti ini nih. A subset B jika A termasuk di B. Bagaimana? Nah, kita lihat contoh. Di sini ada himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan B itu sama dengan himpunan B sama dengan 2, 3, 5. Himpunan C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pertanyaannya, apakah A subset dengan B? Apakah A himpunan bagian dari B? Nah, di sini kita lihat A itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B itu anggotanya 2, 3, 5. Nah, di sini angka 1 itu tidak terdapat pada himpunan B, maka A tidak subset dengan B. Maka A itu bukan himpunan bagian dari B. Ngerti ya? Nah, selanjutnya nomor 2, apakah B subset dengan C? Nah, kita lihat anggota himpunan B itu 2, 3, 5. Terus himpunan C itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat himpunan B ini terdapat pada himpunan C. Anggotanya itu ada yang terdapat pada himpunan C, yaitu 2, 3, dan 5. Di sini salah simbol ya. Harusnya ini subset dengan C. Ketiga, apakah C subset dengan A? Nah, kita lihat himpunan C itu anggotanya 1 sampai 6 dan himpunan A itu hanya 1 sampai 4. Maka C tidak subset dengan A karena di sini ada anggota C yang tidak terdapat pada himpunan A. Selanjutnya ini ada menentukan banyak himpunan bagian. Rumus untuk mencari banyak himpunan bagian itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, N di sini sama dengan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh, nah di sini ya, himpunan K itu beranggotakan dengan A, I, dan U. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan tersebut. Nah, jawab, kita tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu 2 pangkat N. Di sini lihat N-nya itu banyaknya anggota suatu himpunan. Di sini karena himpunan K itu beranggotakan 3, maka di sini 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Maka
banyaknya himpunan bagiannya adalah 8. Nah, contoh 2. Diketahui himpunan P itu sama dengan huruf pembantu kata matematika. Tentukan banyaknya himpunan bagiannya. Jawab. Nah, kita masukkan dulu rumusnya 2 pangkat N ya. Ingat, N itu apa? N itu banyak anggotanya. Di sini himpunan P sama dengan huruf pembantu kata matematika itu ada M, ada A, ada T, ada E, ada I, dan K. Berjumlah 6 anggota. Maka kita tinggal kasih masuk saja, yaitu 2 pangkat anggotanya berapa nih? 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Nah, sama dengan 64. Maka banyaknya himpunan bagiannya pada himpunan P atau huruf pembantu kata matematika yaitu 64. Nah, sekian pembelajaran mengenai himpunan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.